Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan share suatu tutorial untuk mencari gaya aksial yang bekerja pada struktur kolom ya. Ya langsung saja. Pertama-tama saya memiliki sebuah potongan portal sederhana sekali ya. Dan ini adalah tampak atasnya ya. Tampak atasnya di sini maupun di sini. Kalau untuk slope-nya ini sama saja, cuma di slope tidak ada balok anaknya. Ya, ini adalah balok anak. Ya, untuk menghitung gaya aksial ini pertama-tama saya sudah menyiapkan diagram alirnya ya, supaya teman-teman mudah untuk memahaminya ya. Ini dia. Yang pertama adalah preliminary design ya, yaitu pendimensian dan pengenalan strukturnya ya, dan spesifikasinya dan seterusnya. Oke. Preliminary design untuk thickness atau tebal plat atap saya ambil 10 cm, thickness plat lantai saya ambil 12 cm, dimensi balok induk yaitu 25 x 45, dimensi balok anak 20 x 35, dimensi kolom 30 x 30, dan height dinding yaitu tinggi dinding yaitu adalah 3,5 meter. Itu saya ambil tengah-tengah antara balok induk ya. Height balok induk itu kan 45 ya. Karena ini ada di tengah-tengah dan balok induknya 2, maka height balok induk per 2, height balok induk per 2 gitu. Jadi 3,5 dikurangin 0,45 per 2 dikurangi 0,45 per 2 didapat 3 meter 5 cm atau 3,05 meter. Oke, untuk dimensi slope-nya saya ambil 20-30 saja ya. Nah, setelah melakukan preliminary design, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat lagi di diagram alirnya. Preliminary design sudah kita lakukan, lalu kita lakukan loading ya, pembebanan. Nah, saya katakan di video-video saya sebelumnya ya, bahwa kolom yang paling besar menerima gaya aksial itu adalah kolom tengah. Nah, maka dari itu saya mencari gaya aksial yang ada di kolom tengah ini ya. Nah, yang paling besar tentu yang paling bawah ini. Nanti kita hitung satu persatu. Oke. Untuk loading yang pertama itu tentu kita akan menghitung plat atap, lalu plat lantai beserta dinding dan balok-baloknya ya. Sama juga dengan ini slope dan dindingnya, beban dinding. Nah, untuk penjelasan secara singkatnya, semua beban ini seperti beban plat lantai atau plat atap ya, itu outputnya satuannya adalah kilonewton atau kilogram per meter persegi ya. Nah, nanti beban ini akan kita transfer menjadi kilonewton saja gitu. Gimana caranya? Ya ini dikali meter persegi gitu. Maka jadi newton saja ya, kilonewton saja gitu. Nah, kalau beban ini sudah menjadi beban kilonewton yaitu beban titik, maka harus ada yang menopangnya. Nggak mungkin ya kilonewton menjadi beban titik terus plat itu begini saja, ngapung dia, nggak mungkin, pasti ada penopangnya. Nah, misalkan saja di sini ada satu kolom begini. Nah, beban plat kilonewton per meter persegi kita transfer menjadi kilonewton saja beban titik. Otomatis beban kilonewton ini dirasakan oleh struktur ini. Sama saja untuk beban balok misalnya. Balok itu kan ini. Outputnya dia sama seperti beban dinding ya. Itu kilonewton per meter gitu. Caranya untuk menjadikan dia kilonewton yaitu dikali dengan jaraknya sendiri ya. Nah, jadi dia kilonewton. Struktur balok juga sama. Jika dia menjadi beban titik, kalau tidak ada penopang di bawahnya, maka dia juga gimana? Ngapung dia, nggak mungkin kan? Nggak mungkin juga ya. Maka saya beri di sini kolom. Beban titik ini otomatis dirasakan oleh kolom ini. Ya langsung saja untuk loadingnya ya.
Loading yang pertama kita ke plat atap. Ini sudah saya buat kan. Pembebanan plat yang pertama adalah plat atap. Beban mati dulu yaitu self weight plat, yaitu tebal plat yaitu 10 cm atau 0,1 meter dikali dengan berat jenis beton bertulang yaitu 24. Ini didapat 2,4 kN per meter persegi. Hati-hati teman-temannya, harus mencantumkan satuannya juga ya. Lalu berat finishing yaitu saya asumsikan tebal 1,5 cm yaitu dikali berat jenis adukan semen saja yaitu 21 kN per meter kubik, didapatkan 0,315 kN per meter persegi. Berat plafon dan penggantung bisa teman-teman dapat dari PPUG atau teman-teman asumsikan sendiri. Di sini saya menggunakan 0,18 kN per meter persegi. Lalu kita total kita dapat yaitu 2,9 kN per meter persegi gitu. Beban hidup orang yaitu live load di PPUG di situ 100 kg per meter persegi. Karena saya menggunakan kilonewton, maka di sini adalah 1 kN per meter persegi. Oke. Beban hujan yaitu tinggi asumsi genangan air hujan dikali dengan berat jenis air. Di sini saya menggunakan 4 cm ya, yaitu 0,04 meter dikali dengan 10 kN per meter kubik. Apa ini? Yaitu adalah berat jenis air, yaitu 1000 kg per meter kubik. Saya transformasikan, saya convert ke ini ya, menjadi kilonewton. Hasilnya adalah 0,4 kN per meter persegi. Setelah semua ketemu, kita lakukan kombinasi bebannya. Ya umum sekali ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya. 1,2 DL tambah 1,6 LL tambah 0,5 RL yaitu rain load ya. 1,2 kali 2,9 tambah 1,6 dikali 1 kN, 0,5 dikali 0,4 kN per meter persegi. Yang didapat hasilnya adalah 5,28 kN per meter persegi. Itu beban plat atap. Bagaimana untuk beban plat lantai? Nah, ini beban plat lantai. Sama saja caranya ya. Beban mati self weight plat, karena dia plat lantai saya ambil 12 cm, 0,12 dikali 24 yaitu 2,88 kN per meter persegi. Lalu weight pasir saya asumsikan 5 cm saja ya, 0,05 dikali 16 yaitu pasir yang lembab ya, SSD ya, yaitu 0,8 kN per meter persegi. Lalu beton rabat ya, untuk pasangan keramik sekaligus yaitu 0,03 dikali 22. Nah 22 ini adalah massa jenis beton saja ya, beton saja, bukan beton bertulang. Kalau beton bertulang yaitu 24 ya, hasilnya adalah 0,66 kN per meter persegi. Lalu berat keramik 0,15 kN per meter persegi, itu dari PPUG. Lalu plafon dan menggantung yaitu 0,18 kN per meter persegi, juga dari PPUG. Di total hasilnya adalah 4,67 kN per meter persegi. Beban hidup, karena saya asumsikan bangunan saya ini digunakan sebagai restoran ya, kita lihat di PPUG yaitu adalah 250 kg per meter persegi. Karena di sini saya menggunakan kilonewton, maka 2,5 kN per meter persegi untuk live loadnya. Ya sama seperti yang awal tadi ya, beban kombinasi ya, 1,2 DL tambah 1,6 live load, 1,2 tambah 4,67 tambah 1,6 kali 2,5 LL didapat 9,6. Nah lalu kita mencari beban pada balok ya. Ini dia beban pada balok. Balok induk 25 kali 45 itu dead loadnya adalah 0,25 meter dikali 0,45 meter dikali massa jenis beton ya, yaitu 2,7 yaitu 24 kN per meter kubik ya, dikali semua kita mendapatkan 2,7 kN per meter. Jangan lupa kita faktorkan ya. Di sini saya notasikan, saya simbolkan dengan kom B1 yaitu 1,4 DL, 1,4
1,4 kali 2,7 didapat 3,78 kN per meter karena dia memanjang ya. Lalu balok anak juga demikian, dimensi kita transfer ke meter dulu, kita convert ke meter dulu. 0,2 dikali 0,35 dikali berat jenis beton 24 kN per meter kubik, kita mendapat 1,68 kN per meter. Di sini saya notasikan kombinasi balok anak ya. Harusnya ini faktor beban balok anak ya, yaitu 1,4 dikali dead load ya. 1,4 dikali 1,68 sama dengan 2,35 kN per meter. Self juga sama. Dead load-nya adalah dimensi, kita convert ke meter, 0,2 kali 0,3 dikali dengan berat jenis beton, kita mendapatkan 1,44 kN per meter. 1,44 kN per meter ya. Untuk beban faktornya, untuk slope 1,4 kali DL yaitu 1,4 dikali dengan 1,44 sama dengan, saya bulatkan saja, ini adalah 2 kN per meter. Untuk dinding sendiri itu berat per meter perseginya itu kita bisa lihat di PPIUG yaitu 250 kg per meter persegi. Karena saya menggunakan kilonewton, maka berat dinding per meter perseginya menjadi 2,5 kilonewton per meter persegi dinding itu ya. Di sini adalah height dinding yaitu 3,05 di awal tadi ya. Bentar. Ini 3,05 dikali dengan 2,5 kN ya. Saya mendapatkan 7,63 kN per meter. Dia beban merata ya. Lalu kombinasi dinding 1,4 kali dead load 1,4 kali 7,63 kita dapat 10,68. Nah, ini kita sudah dapatkan semua beban. Setelah melakukan loading pada masing-masing struktur, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Gampang saja, kita harus melihat di diagram alirnya lagi ya. Nah, ini dia. Loading sudah kita lakukan. Yang belum kita lakukan adalah skema pembebanan ya. Apa itu skema pembebanan? Nah, ini dia. Skema pembebanannya, karena saya tadi mencari kolom yang paling tengah ini, yang tengah ke bawah ya, itu pembagian bebannya itu setengah bentang per satu luas. Ini dia. Kenapa begitu? Semisal ini, teman-teman lihat balok ini ya, balok ini ditopang oleh dua kolom ya. Tidak boleh mentang-mentang kita menghitung kolom tengah ini, semua beban pada balok ini kita tumpukan pada kolom tengah ini ya. Tidak boleh. Kita harus melihat, memperhatikan kolom-kolom yang ada di sekitarnya. Bila di sini tidak ada kolom, balok, semua beban yang ada pada balok ini harus ditopang oleh kolom tengah ini. Karena di sini ada kolom, maka kita bagi dengan 2 ya. Di sini juga. Nah, karena di sini ada kolom, maka kita menggunakan setengah bentang ya. Setengah bentang semua karena di sini dikelilingi kolom. Maka kita dapat luasan plat yang kita butuhkan adalah ini. Untuk luasan pada area beban yang diterima oleh kolom tengah ini, kita hitung saja 2,5 tambah 2,5 dikali dengan 1,5 plus 1,5. 5 kali 3 kita dapat areanya adalah 15 meter persegi. Lalu ini length balok induk ya, yaitu panjang balok induk. Balok induk itu ini 1,5 1,53 lalu 2,5 2,55. 5 tambah 3 adalah 8 ya. Length balok anak, panjang balok anaknya ini. Nah, ini balok anak. Karena dia berada di luasan ini, hanya ini saja dia, yaitu 2,5. Untuk slope ya, struktur slope yang paling bawah sendiri ini gak ada ini ya, gak ada balok anaknya ya, cuma denahnya mengikuti ini saja, maka saya ambil 8 meter ya, 8 meter saja. Oke, skema pembebanan sudah selesai. Skema pembebanannya selesai. Oh ya, ini perhitungan skema pembebanan setengah per satu luasan ini nanti kita
terapkan pada perhitungan beban angin dan perencanaan pondasi memanjang ya, pondasi batu kali yang trapesium itu ya. Ya gitu saja. Skema bebanan sudah selesai, maka kita kalkulasi distribusi beban ya. Apa itu? Lihat ini. Kalkulasi. Yang pertama kita cari yaitu adalah gaya aksial yang diterima oleh kolom 1. Kolom 1 ini menopang balok ini ya. Balok induk dan balok anak tadi ya. Di sini tidak ada pasangan bata, yang ada hanyalah plat dan balok. Oke. Gini. Beban pada kolom 1 yaitu self weight kolom. Kolom tadi dimensinya adalah, lihat, kolom 30 kali 30, 0,3 meter kali 0,3 meter dikali dengan tinggi yaitu 3,5 meter dikali dengan 24 massa jenis beton, didapat 7,56 kN. Jangan lupa difaktorkan juga ini ya, 1,4 dead load ya, dikali hasilnya adalah 10,58 kN. Nah, untuk W plat atap yaitu sama dengan WU1 dikali A. WU1 nya itu apa? Yaitu yang kita hitung tadi, beban pada plat atap. Ini dia beban pada plat atap, WU1 sama dengan 5,28 dikali dengan area yaitu 15 meter persegi, didapatkan 79,2 kN. Lalu W balok induk kombinasi balok induk dikali dengan L yaitu 3,78. Dari mana? Yaitu dari sini. Balok induk kombinasi balok induk yaitu 3,78 dikali dengan L balok induk. Di sini L balok induk yaitu 8 meter. Didapatkan 30,24 kN. Lalu balok anak kombinasi balok anak dikali dengan L. Ini dia kom balok anak sama dengan 2,35 dikali dengan 2,5 yaitu adalah L balok anak 2,5 per 2. Kenapa begitu? Sudah saya terangkan tadi ya di awalnya. Ini balok anaknya panjangnya 2,5 berada di balok ini ya. Sedangkan balok ini ada di antara kolom 1 dengan kolom tengah ini ya. Karena kita menghitung dia di kolom tengah, karena mentang-mentang kita hitung di kolom tengah, nggak boleh ya kita mengasumsikannya beban pada balok ini kita buang ke sini semua, itu tidak boleh. Kita tumpu ke sini semua, tidak boleh. Harus seimbang ya. Karena di sini ada kolom, maka beban yang membebani pada balok anak ini kita bagi dengan 2 ya. Kecuali di sini tidak ada kolom, boleh saja ini bertumbuh pada kolom tengah ini ya, gitu. Maka itu kita bagi 2, hasilnya adalah 2,93 kN. Kita total semua ya, total load kolom 1 10,58 tambah 79,2 tambah 30,24 tambah 2,93 hasilnya adalah 123 kN. Ini dia kolom 1 123 kN, beban titik dia ya. Oke. Lalu kita mencari ini kolom 2. Ini dia. Mencari kolom 2. Beban aksial pada kolom 2. Sama saja perhitungannya ya. Self weight kolom 0,3 meter dikali dengan 0,3 meter itu adalah dimensi kolom, convert ke satuan meter, dikali 3,5, ini tingginya 3,5 ya, dikali dengan berat jenis beton yaitu 24 kN per meter persegi per meter kubik, didapat 7,56. Kita faktorkan menjadi 10,58 kN. Lalu W plat lantai yaitu adalah WU2 sama dengan 9,6. Nah, 9,6 dikali dengan area yaitu 15 ya, ini. Lihat ini. 9,6 dikali dengan 15 hasilnya adalah 144 kN. Oke. Lalu
W balok induk ya. Sudah awal-awal tadi kita hitung juga 3,78 dikali dengan panjangnya sendiri 8 meter yaitu 30,24 kN. Balok anak juga demikian, yaitu dari perhitungan awal juga balok anaknya ini dia 2,35 dikali dengan panjangnya yaitu adalah 2,5, lalu bagi 2 karena posisinya ini ada di tengah-tengah antara kolom 1 dengan kolom tengah ini, kita bagi 2 ya. Yaitu hasilnya 2,93 kN. Nah, selanjutnya yaitu ada dinding ya di sini ya. Di sini nanti ada dipasangi dinding di sini. Di sini dipasangi dinding. Otomatis membebani balok ini dan balok ini membebani kolom. Maka dari itu W dinding 1 ini maksudnya adalah dinding yang membebani balok induk ya. Dinding yaitu adalah beban dinding 10,68 dikali panjang dari balok induk ya. Karena dia dipasang sepanjang balok induk, hasilnya adalah 85,44 kN. Lalu berat dinding 2 yaitu dinding yang dipasang di atas balok anak. Ya, di sini nanti ada pasangan dinding ya. Yaitu adalah 10,68 dikali dengan panjang balok anak. Karena dia dipasang sepanjang balok anak. Juga dibagi 2. Sama konsepnya sama seperti tadi ya, karena ada di antara 2 kolom ya. Gak boleh ya kita asumsikan 1 kolom saja ya. Kecuali di sini tidak ada kolomnya. Maka hasilnya adalah 13,35 kN. Jangan lupa untuk mencari beban pada kolom 2 ini kita harus menjumlahkannya saja, menjumlahkannya juga dengan total load pada kolom 1 yaitu 123 kN ya. Setelah kita total semua ini 10,58, 144, 30,24, 2,93, 85,44, 13,35 dan 123, kita dapat hasilnya adalah 410 kN. Ini dia 410 kN. Setelah selesai kita menghitung kolom 2, lalu selanjutnya kita menghitung pada kolom 3 ya. Ini dia kolom 3. Sama saja rumusnya ya. Self weight kolom yaitu 0,3 meter adalah dimensi kolom kali 0,3 meter juga dikali 1,6. Ini apa? Yaitu adalah tinggi pasangan kolom ini ya. 1,6 meter dikali dengan berat jenis beton. Didapat 3,456 kN. Kita faktorkan 1,4 dead load menjadi 4,83 kN gitu. Untuk slope sendiri, W slope kita sudah memperhitungkannya juga ya tadi ya. Slope 20-30 kombinasi slope 1,4 L kita mendapat 2 kN. 2 kN dikali 8 meter ya. Sudah saya bilang tadi untuk slope denahnya sama saja seperti ini, cuma di slope tidak ada balok anaknya ya. Jadi sama saja seperti balok induk panjangnya dia, maka dari itu slope 8 meter ya. Sama dengan 16 kN. Untuk dinding, karena di atas slope itu pasti ada dinding ya, beban dinding tadi adalah dinding 10,68 kN per meter. Kita kali dengan panjang slope-nya yaitu 8 meter ya, kita dapat 85,44 kN. Jangan lupa untuk mencari beban pada kolom 3 ini kita harus mencantumkannya juga, harus menambahkannya juga beban pada kolom 1 dan kolom 2. Atau bisa juga total load kolom 2 karena di sini juga mengandung ya, sudah ditambahkan beban pada kolom 1 ya. Kita jumlah semua 4,83 ditambah 16 tambah 85,44 plus 410 hasilnya adalah 516,27 kN beban titik dia ya, karena kN saja satuannya. Setelah kita mendapatkan nilai ini harus dikalikan lagi ya, tergantung dengan jenis kolomnya. Maka dari itu
pada diagram alir ini saya sudah membuatkan ini dia, klasifikasi jenis kolom. Kalkulasi distribusi barusan kita lakukan. Yang kita lakukan terakhir adalah klasifikasi jenis kolom. Oke. Klasifikasi jenis kolom apa itu? Kolom pojok. Kolom pojok itu pada gambarnya seperti ini ya, teman-teman ya. Kolom pojok. Ini kolom pojok. Kolom pojok. Kolom pojok itu beban akhirnya ya. Pembebanannya seluruhannya itu kita faktor kalikan 1,16 sampai dengan 1,33 ya. Jadi dia di up 16% sampai dengan di up 33% ya. Sedangkan untuk kolom tengah faktor kalinya yaitu adalah 1,01 sampai dengan 1,1, yaitu antara 1% dengan 10% ya, dia di up nya itu ya. Kolom tengah itu ya ini kolom yang barusan kita hitung tadi. Sedangkan untuk kolom tepi faktor kalinya yaitu 1,11 sampai dengan 1,15 ya, yaitu kekuatannya bebannya itu di up 11% sampai dengan 15%. Kolom tepi itu ya ini kolom tepi ini. Nah, ini kolom tepi, side kolom ya. Karena yang kita hitung tadi termasuk kolom tengah, maka di sini saya boleh memilih ya antara 1,01 sampai dengan 1,1 ini ya. Saya pilih yang paling besar saja. Maka dari itu termasuk kolom tengah, gaya aksial total load pada kolom 3 dikali dengan koefisien faktor pengalinya yaitu 1,1. Tadi kita mendapatkan berapa? 516,27. Itu dari mana? Itu dari mana? Itu dari sini ya. 516,27 dikali dengan 1,1 ya. Ini 516,27 kali 1,1 hasilnya adalah 567,9. Ini sudah saya bulatkan. Boleh juga untuk mempermudah perhitungan teman-teman bulatkan lebih ke atas lagi ya, 2 kali dibulatkan gitu ya. Kalau nanggung sekali ini ya, 568 gitu ya. Nah, ini adalah beban yang diterima pada kolom 3. Ini adalah gaya aksialnya ya. Nah, ketemu sudah ya gaya aksialnya, yaitu adalah 568 kN, yaitu gaya aksial pada kolom 3 posisi tengah ini ya. Ya, itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini, dan terima kasih ya. Assalamualaikum.